Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak bertemu kembali dengan Bu Lua di hari Senin yang ceria ini. Anak-anak, kemarin kita sudah memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertepatan pada tanggal 17 Agustus tahun 2020. Dulu negara ini merdeka pada tahun 1945. Sekarang sudah tahun 2020. Jadi sudah berulang tahun ke-75. Semoga anak-anak dengan memperingati hari kemerdekaan ini, anak-anak selalu mengingat jasa-jasa para pahlawan. Salah satunya adalah kita dapat bersekolah dengan enak. Kalian bisa bersekolah, bisa menggunakan internet, bisa bermain dan lain sebagainya karena jasa-jasa para pahlawan, sehingga kita bisa hidup dengan bahagia sekarang, hidup tentram, rukun, aman. Lah itu karena jasa-jasa para pahlawan. Lah sekarang waktunya tematik, tema 2, subtema 1 PPKN kelas 3 ya. Nah, Pancasila. Pancasila ini adalah salah satu jasa-jasa para pahlawan menyusun Pancasila. Sekarang kita akan membahas Pancasila, sila kedua. Apa itu bunyi sila kedua? Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Pinter. Loh, terus ada simbolnya sesuai yang pernah kalian pelajari. Ada bunyi-bunyi dan simbol. Kalau bunyinya tadi yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti simbolnya apa? Simbolnya adalah rantai emas. Simbol Pancasila sila kedua adalah rantai emas. Rantai. Simbol rantai ini memiliki arti bahwa rantai ini disusun atas gelang-gelang kecil yang menandakan hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya ataupun dengan sesama manusia, saling membutuhkan. Makanya disusun atas gelang-gelang dan saling bereratan, saling terjalin. Itu adalah makna dari rantai emas. Jadi hubungan manusia dengan makhluk hidup yang lain atau sesama manusia itu saling membutuhkan. Kalau dengan manusia lain itu disebut makhluk sosial, membutuhkan orang lain. Kita hidup membutuhkan orang lain. Kita ada saudara, mungkin tetangga kita yang sedang berduka, meninggal, siapa yang membantu? Yaitu orang lain. Oleh sebab itu manusia itu apa anak-anak? Sosial, hidupnya harus sosial, membutuhkan orang lain. Ini contohnya, kita berhubungan dengan tumbuhan ya. Berhubungan dengan tumbuhan. Kalau berhubungan dengan tumbuhan, berarti kita harus apa? Kita harus merawatnya, menyiram. Karena kita juga membutuhkan oksigen dari tumbuhan itu. Terus sesama manusia kita saling membutuhkan. Salah satunya contohnya ini seperti bermain. Lah ini bermain membutuhkan teman yang lainnya untuk menjaga kekompakan agar bisa menang. Selanjutnya kita akan membahas apa saja hubungannya dengan sila kedua. Yang pertama, tadi sesuai dengan rantai emas bahwa setiap makhluk hidup itu saling membutuhkan. Maka setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Contohnya, tumbuhan tidak akan hidup kalau tidak dirawat oleh manusia. Begitu juga dengan manusia. Manusia membutuhkan tumbuhan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai oksigen. Kemudian salah satunya itu ada tumbuhan. Kita akan membahas mengenai tumbuhan aja di sini ya anak-anak. Hubungan manusia dengan tumbuhan.
juga dengan manusia yang lainnya. Kemudian kita harus berterima kasih kepada tumbuhan. Bagaimana caranya berterima kasih dengan tumbuhan? Dengan cara merawatnya dengan baik. Ya, merawat dengan baik, karena kita membutuhkan tumbuhan, tumbuhan pun hidup juga membutuhkan manusia. Beda lagi kalau di alam, mungkin tumbuhan tidak perlu disiram, dia sudah hidup dengan baik. Tapi kalau ada di sekitar kita, kemudian di pertanian, itu membutuhkan manusia untuk mengairi agar tumbuh dengan baik. Nah, kita membutuhkan itu untuk konsumsi hidup sehari-hari. Nah, caranya kita kalau sudah hubungan kita baik dengan makhluk hidup yang lainnya, kita harus berterima kasih. Karena apa? Karena kita sudah mendapatkan kebutuhan itu dengan baik. Kita bisa memanfaatkan kebutuhan itu, berarti kita harus bersyukur, berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah dengan cara apa? Ya, merawat tumbuhan itu ya. Apa saja yang kalian butuhkan? Contohnya di sini ada tumbuhan apa ini? Lidah buaya. Lah, ini berfungsi nggak untuk manusia? Iya, bermanfaat. Bisa digunakan untuk obat rambut, bisa juga untuk panas dalam. Kemudian sayur-sayuran. Lah, sayur-sayuran ini sangat sehat untuk tubuh manusia. Anak-anak jangan lupa untuk makan sayur ya. Sayur itu juga termasuk tumbuhan. Terus ada serai. Lah, serai ini juga termasuk tumbuhan. Serai bisa digunakan untuk berbagai hal. Bisa untuk menghilangkan nyamuk, bisa juga untuk obat-obatan herbal. Selain itu ada juga buah-buahan. Lah, buah-buahan juga adalah salah satu jenis tumbuhan yang setiap hari kita makan. Contohnya ada apa? Padi juga tumbuhan. Banyak tumbuhan yang bisa kita manfaatkan. Oleh sebab itu, cara kita bersyukur dan berterima kasih kepada tumbuhan-tumbuhan itu dengan cara merawat ya. Jangan kalau kita hidup di tengah hutan kemudian kita menebang pohon secara ilegal, itu tidak boleh. Berarti kita tidak menyayangi tumbuhan. Jangan sampai ya, terus di depan rumah ada tumbuhan dicabut-cabut, juga tidak boleh. Sebaiknya kita merawat karena kita bisa memanfaatkan. Kalau di depan rumah kita gunakan untuk oksigen kita, makanya kenapa tumbuhan itu ditanam. Oke anak-anak, terima kasih. Semoga anak-anak memahami bagaimana sila kedua Pancasila. Manusia itu membutuhkan makhluk yang lain, salah satunya adalah tumbuhan. Begitu juga manusia dengan manusia yang lain, karena kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lainnya ya. Makanya kalau kita sesuai dengan sila Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita sudah dikasih manfaat yang baik oleh tumbuhan, kita harus adil. Adil bagaimana maksudnya? Adil itu kita juga harus menyirami, kemudian beradab, tidak boleh merusak tanaman. Itu adalah sikap yang baik kita sebagai seorang manusia. Terima kasih anak-anak, selamat mengikuti pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.